Malangan dari Malang dengan sesuatu yang lebih modern. Karena mungkin kalian udah lihat cuplikannya di sosial media. Aku dan Kalista syuting kurang lebih 30 hari, dan kalau termasuk break dan perpindahan set itu 1,5 bulan. Tidak hanya di Jakarta tapi juga di Malang, Surabaya, di Bromo. Jadi kalau dari segi set, keindahan set itu benar-benar Mas Guntur, director kita luar biasa menunjukkan keindahan Jawa Timur. Dan gak hanya itu, dari segi kebudayaan aku dan Kalista pun harus belajar sebuah tari tradisional, tari topeng Malang. Oke, terima kasih ya. Cukup. Kenapa sih? Gak apa-apa, kita lagi Mas Artisa, elah, gimana sih? apa? Enggak, ini dulu. Untuk tari topeng Malangan sendiri aku belajar sama Kak Cinta, kita dikasih guru les sendiri untuk berdua. Tapi ada bedanya, kalau Kak Cinta tuh lebih susah karena Kak Cinta yang Kalau aku memang base-nya kan teman-teman tahu hip hop dan tari-tari modern. Jadi untuk harus melenturkan jari-jari ini dan terlihat lebih aman itu jauh lebih sulit daripada Kalista yang intinya adalah no, I mean your dances are harder than mine. enggak, yang kamu lebih susah, yang aku lebih gampang karena aku bisa memadukan tari tradisional Malangan dari Malang dengan sesuatu yang lebih modern. Karena mungkin kalian udah lihat cuplikannya di sosial media aku. Saat aku menari tradisional, aku tidak menjadi diri aku sendiri, aku kesurupan, dan bahkan mukanya berubah jadi topeng Malangan di mana aku menggunakan prostetik gitu. But it was really cool. Keren. Ya. Dengan bahasa daerah juga tadi. Ya, jadi buat aku pribadi, aku seumur hidup belum pernah ditantang untuk berbahasa Jawa. Dan di film ini kalau kalian yang perdana melihat Cinta Lara bahasa Jawa, kalian bisa nonton di Pangeran Wingit 2. Tapi aku beruntung banget punya Kalista karena waktu itu aku merekam suara dia. Karena logat bahasa Jawa dia bagus, jadi aku rekam suara dia dan di rumah tuh aku dengar ulang kata-katanya supaya cengkok dan logatnya tuh ya sebaik mungkin yang aku bisa gitu. Sulit nggak sih? Gak ada yang sulit untuk Kak Cinta. She can always do everything. Aku tipe orang yang selalu bilang kita nggak boleh bilang nggak bisa. Walaupun mungkin kita tidak menjadi yang terbaik dalam hal tersebut, apapun tantangannya kita harus bisa-bisa aja dan berusaha gitu. Dan di film ini sebenarnya challenge-nya nggak hanya di bahasa Jawa. Sebenarnya film ini tuh paket komplit bisa dibilang. Nggak hanya horor yang ada jump scare-nya, gore dari elemen mutilasinya ada, action-nya ada, dramanya ada. Sedih sekali hari ini Arifin Putra yang berperan sebagai pasangan aku, Ryan, nggak ada. Dia lagi di luar negeri. Ya. Lagi belajar Dua pertanyaan lagi. Dua pertanyaan lagi ya. Ada alasan kenapa gak mau pakai standar? Aku pribadi memang dari sebelum mengambil project ini aku kan melakukan sebuah project series action. Di situ pun aku nggak pakai stunt double sama sekali. Kenapa? Satu, karena aku merasa memang bisa. Kedua, aku nggak mau sampai penonton saat nonton film ataupun project aku tekuni merasa oh ini kelihatan nih bohongan bukan cinta. Karena selama bisa kenapa harus ada stunt double? Dan aku merasa cukup aman dan mampu untuk melakukan apapun challenge fisik gitu. Lagi? ini tentang apa sih? Oke, jadi film ini sebenarnya bercerita tentang seorang gadis muda yang diperankan oleh aku, Alma, yang baru ditinggal oleh ibunya dan oleh karena itu sebagai kakak yang bertanggung jawab yang memiliki ketangguhan, dia itu merasa memiliki tanggung jawab untuk harus merawat atau menjaga adiknya yang diperankan oleh Kalista supaya dia bisa bahagia, nggak terbebani hidupnya. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk pindah ke Surabaya, di mana Alma menjadi seorang manajer apartemen yang ternyata panggonan wingit, yaitu tempat yang angker dan dihuni oleh sosok Miss K. Dan mungkin teman-teman yang nggak tahu, film ini diangkat dari kisah nyata. Jadi ini kalau kalian googling, ini benar-benar ada sebuah apartemen di Surabaya yang dihuni oleh sosok Miss K. Nah, disitulah berbagai kejadian horor dan mengerikan terjadi. Dan di situ Alma
Ryan kekasihnya yang seorang polisi, dan juga Mia harus memecahkan misteri kenapa Miss K ada, kenapa dia meneror orang-orang di dalam, dan bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dari kutukan Miss K. Karena sekali kita melihat Miss K, kita hanya memiliki 4 hari sebelum maghrib untuk bisa melarikan diri dari maut lah gitu. Jadi untuk teman-teman, thank you for coming today. Jangan lupa mulai tanggal 25 Desember nonton Pangeran Dingin 2 Miss K ada di bioskop di seluruh Indonesia. Thank you.